Assalamualaikum, kita balik lagi bahas soal KSNP 2020 bidang ekonomi. Kita lanjut ke soal nomor 14 sampai nomor 17. Ini soal sebab akibat semua nih. Dari nomor 14, every government holds the power of increasing national income of its country by levying more taxes because tax is the main source of revenue to the government. Artinya, setiap pemerintah itu punya kekuatan untuk meningkat atau punya kemampuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dari negara dia itu dengan cara eh, menetapkan pajak yang tinggi atau memberikan pajak yang tinggi lebih banyak gitu. Karena pajak itu adalah sumber utama dari pendapatan pemerintah gitu. Oke. Jawabannya yang pernyataan utama itu salah. Dan yang alasannya itu benar gitu. Memang benar pajak itu salah satu main source of revenue to the government. Ya emang benar kan, di Indonesia juga kayak gitu kan, APBN-nya pendapatan dari pajak itu pendapatan atau sumber utama dari pendapatannya si pemerintah. Itu memang benar gitu. Tapi eh, makin tinggi pajak itu belum tentu, bahkan bukannya membuat national income atau pendapatannya itu meningkat, tapi justru sebaliknya gitu. Justru national income atau pendapatan nasional ya itu bakal turun gitu. Kenapa? Karena tax ini itu punya pengaruh yang negatif terhadap national income. National income di sini itu biasanya dihubungkan dengan Y, atau Y ini biasanya dikaitkan dengan JDP gitu. Nah, rumus JDP lagi-lagi kita pakai yang rumus important rumus gitu. Yang C plus I plus G kan, plus X min M. Nah, teks ini tapi kan nggak ada kan di sini kan. Ini kan ada C, consumption, investment, government, export, sama import. Nah, di sini teksnya di mana? Teksnya itu ada di variable C. Itu C kan kalau dipecah jadi C sama dengan ya kan consumption autonomous ditambah B-nya ini MPC terus dikali YD. Nah, di dalam YD ini isinya Y min tax gitu. Teksnya ini pajak gitu. Nah, berarti kalau dari sini udah kelihatan tuh efeknya negatif kan gitu. Berarti kalau dari sini, kalau seandainya si pemerintah itu ningkatin atau memberikan pajak yang lebih banyak, nanti YD-nya bakal turun gitu. YD-nya turun, ini kan bakal berdampak ke consumption gitu. Consumption-nya bakal ikut turun. Ya kan? Consumption turun karena disposable income-nya turun ya, karena ya kalau pendapatan kalian turun kan konsumsi kalian juga turun kan gitu. Karena consumption turun, consumption ini kan bagian dari GDP atau national income Y ya kan. Y-nya juga bakal turun. Jadi kalau misalkan meningkatkan pajak itu nggak bakal meningkatkan national income, tapi justru menurunkan Y gitu. Jadi jawabannya ini apa? Salah, benar itu jawabannya yang D ya. Benar, salah benar. Yang D. Oke. Terus nomor 15. Increases in tax or an import spending will result in lower or smaller national income because both taxes and import have negative impact on national income. Peningkatan pajak ataupun dan pengeluaran import itu bakal menghasilkan lower atau akan menghasilkan pendapatan nasional yang lebih kecil atau lebih rendah gitu, karena baik pajak maupun import itu punya dampak yang negatif gitu terhadap national income. Nah, ini benar ya, benar semua. Pernyataan utamanya benar, alasannya juga benar gitu, dan keduanya berhubungan kan. Jadi jawabannya A.
increases in tax or peningkatan tax atau import itu bakal menghasilkan smaller national income. Ya benar. Kenapa? Karena pajak sama import itu punya dampak yang negatif terhadap national income gitu. Tadi pakai rumus yang dari sebelumnya tuh yang masih ada yang di nomor 14 ya kan. Tadi pajak itu punya dampak yang negatif dilihat dari sini. Terus kita lihat juga import juga itu punya dampak punya negatif impact ke national income atau GDP atau Y. Dilihatnya dari mana? Lihat nih di sini. C plus I plus G plus X min M gitu. Berarti kalau misalkan importnya ningkat, ya Y-nya bakal turun. GDP-nya bakal turun, national income-nya bakal turun gitu. Jadi benar semua jawabannya. Tax punya dampak negatif, import juga punya dampak negatif ke national income. Gitu. Oke. Jadi nomor 15A. Nomor 16 ini tentang Phillips curve gitu. Yang disederhanain gitu. Jika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran rendah. Ini benar. Sebab tingkat inflasi yang tinggi dapat diatasi dengan melakukan kebijakan moneter kontraktif, yakni dengan cara menurunkan reserve requirement ratio. Tingkat inflasi yang tinggi itu memang benar bisa diatasi dengan moneter kontraktif gitu. Tapi menurunkan reserve requirement itu bukan moneter kontraktif, tapi ini moneter ekspansif ya kan. Jadi yang alasannya salah gitu. Karena reserve requirement ini moneter ekspansif bukan moneter kontraktif. Salah. Jawabannya itu yang benar salah itu berarti C ya. Gitu. Nah, jika tingkat inflasi tinggi maka tingkat pengangguran rendah. Itu kalau singkatnya dibahas sama kurva Phillips. Gitu. Kurva Phillips itu dia ngejelasin hubungan yang negatif, hubungan yang berkebalikan arah antara inflasi di sini sama unemployment. Salah. Unemployment atau pengangguran. Nah, bentuk kurvanya itu dia kayak kurva permintaan turun ke bawah. Phillips curve-nya. Gitu. Lihat kan? Kalau inflasinya tinggi, penganggurannya bakal lebih rendah. Gitu. Nah, ini ada nggak Kak penjelasannya? Ada penjelasannya. Kenapa kayak gitu? Kenapa pas tingkat inflasi tinggi pengangguran rendah? Karena inflasi tinggi itu kan harganya berarti makin mahal kan? Ya enggak? Nah, kalau harganya makin mahal, itu bakal merangsang atau menginsentif para pengusaha untuk memproduksi lebih banyak gitu. Kenapa memproduksi lebih banyak? Karena kan ya harganya lebih mahal, lebih menguntungkan kan buat mereka. Kayak gitu. Akhirnya mereka meningkatkan produksinya tuh. Nah, meningkatkan produksi itu kan butuh input, ya enggak? Nah, salah satu faktor input variabel di jangka pendek itu tenaga kerja gitu. Jadi pas meningkatkan output, dia harus meng-hire banyak tenaga kerja lagi gitu. Nah, meng-hire tenaga kerja itu bakal menyebabkan orang-orang yang tadinya menganggur dapat kerjaan. Makanya penganggurannya lebih rendah pas inflasinya tinggi gitu. Tapi ini kalau misalkan kondisinya di jangka pendek gitu. Tapi di kunci jawabannya itu yang jawabannya E. Yang di kunci jawaban. Semuanya salah. Gitu. Mungkin tapi benar juga sih di kunci jawaban dia bilangnya E. Kenapa bilangnya E? Karena yang di pernyataan utama dia cuma bilang jika tingkat inflasi tinggi maka pengangguran rendah ya kan. Dia nggak bilang di jangka pendek atau di jangka panjang gitu. Karena yang teori ini jika tingkat inflasi tinggi maka tingkat pengangguran rendah itu cuma terjadi di jangka pendek gitu. Kalau di jangka panjangnya gimana? Di jangka panjangnya itu nggak ada hubungan gitu. Nggak ada hubungan antara inflasi sama pengangguran.
Kenapa nggak ada hubungan? Karena di jangka panjang itu diasumsikan kalau ekonominya itu ada di kondisi yang full employment. Full employment itu maksudnya semua tenaga kerja itu udah di hire atau udah kerja gitu. Kecuali memang ada natural unemployment gitu. Natural unemployment itu biasanya ya wajar gitu. Nah, kurva Phillips di jangka panjang itu dia bentuknya yang vertikal gitu. Kenapa vertikal? Karena di jangka panjang itu kan tadi nggak ada hubungan inflasi sama unemployment kan, ya udah yang kalau dia vertikal itu berarti nggak menggambarkan adanya hubungan antara inflasi dan pengangguran gitu. Makanya kalau yang di kunci jawaban itu yang E gitu. Mungkin maksud kunci jawabannya yang tadi dia nggak bilang itu jangka panjang atau jangka pendek gitu. Terus nomor 17, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi suatu negara tergantung pada capaian output tahun tertentu dibandingkan dengan capaian output tahun sebelumnya. Sebab tahun sebelumnya yang diukur melalui PDB nominal. Sebab dalam pertumbuhan ekonomi neoklasik, Robert Solow menyatakan bahwa tinggi rendahnya output bergantung pada cara mengkombinasikan modal dan tenaga kerja. Yang pernyataan utama itu udah jelas salah. Kenapa salah? Karena pertumbuhan ekonomi itu dihitungnya pakai PDB real gitu, bukan PDB nominal. Salahnya di sini gitu. Harusnya PDB real atau GDP real. Ya bener sih tahun tertentu sama tahun sebelumnya gitu kan. Tapi bukan pakai PDB nominal, pakai PDB real. Nah, terus di alasannya gimana? Alasannya dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, Robert Solow menyatakan bahwa tinggi rendahnya output bergantung pada cara mengkombinasikan modal dan tenaga kerja. Ini jawabannya benar gitu. Karena memang di teori neoklasik itu yang terkenal itu ada 3 kan. Ada Harold Domar, terus ada Schumpeter, sama Robert Solow. Kalau Harold Domar itu yang tentang investasi gitu. Yang paling terkenal itu ada namanya capital output ratio atau COR. Terus kalau yang Schumpeter itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu disebabkan karena para pengusaha gitu. Gitu, kayak berhubungan sama wirausaha. Nah, kalau yang Robert Solow ini dia kayak gimana caranya suatu negara itu mengkombinasikan modal sama tenaga kerjanya biar outputnya ngepas gitu. Dia ini ngebahas tentang apa namanya tabungan gitu di jangka panjang. Itu kan berhubungan sama modal sama tenaga kerja gitu. Ini teorinya Robert Solow yang mengkombinasikan modal dan tenaga kerja. Gitu. Jadi pernyataan utamanya salah, tapi alasannya benar. Jadi jawabannya yang apa nih? Yang D. Oke. Oke. Itu aja pembahasan nomor 14, nomor 15, 16 sama 17. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like sama subscribe ya channel ini. Tapi ya kalau nggak juga nggak apa-apa. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Ketemu di soal-soal berikutnya di nomor berikutnya. Thank you.